Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairatun Nisa. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang epistemologi, ontologi, dan metodologi matematika. Yang pertama adalah epistemologi matematika. Epistemologi matematika merupakan cabang filsafat yang berhubungan dengan pengetahuan matematika. Hal-hal yang ditelaah dalam cabang filsafat ini adalah segi dasar pengetahuan matematika, seperti sumber, hakikat, batas-batas, dan kebenaran pengetahuan, beserta ciri-ciri matematika yang meliputi abstraksi, ruang, waktu, besaran, simbolik, bentuk, dan pola. Beberapa ahli filsafat mengatakan bahwa matematika terbagi menjadi beberapa ilmu pengetahuan secara garis besar. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa matematika terbagi menjadi 4 macam, yaitu ilmu geometri, ilmu aritmatika, ilmu musika, dan ilmu astronomi. Berbeda dengan pendapat Immanuel Kant yang membagi matematika menjadi 3 disiplin pengetahuan, yaitu logika, aritmatika, dan geometri. Epistemologi membagi kebenaran menjadi 3, yaitu kebenaran epistemolog, kebenaran ontologis, dan kebenaran sematis. Adapun teori yang menjelaskan kebenaran ada 3, yaitu teori korespondensi, teori koherensi, dan teori pragmatisme. Teori korespondensi menyatakan bahwa kebenaran haruslah bersesuaian dengan fakta atau kenyataan yang ada. Jika pertimbangan atau pernyataan sesuai dengan fakta, maka dia benar. Jika tidak, maka dia salah. Teori koherensi menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika bersifat tetap atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Sedangkan teori pragmatisme beranggapan bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika pernyataan tersebut bersifat fungsional dan memiliki manfaat dalam kehidupan praktis. Selanjutnya, ontologi matematika. Ontologi matematika merupakan cabang filsafat yang berhubungan dengan yang ada. Sesuatu yang ada termasuk di dalamnya hal-hal metafisik di dalam pengetahuan matematika. Banyak hal yang dipersoalkan di dalam ontologi matematika. Di antaranya adalah cakupan dari pernyataan matematika yang berkaitan dengan dunia nyata atau fakta, ataupun hanya dalam pikiran manusia. Cakupan tersebut merupakan suatu realitas dari entitas matematika yang menjadi bahan pemikiran filsafat. Sejarah mengatakan bahwa para ahli filosofi dan ahli matematika pada zaman dahulu mempergunakan matematika sebagai alat dalam melakukan suatu pekerjaan ataupun menyelesaikan masalah, mulai dari hal-hal yang sederhana sampai pada hal-hal yang menakjubkan. Kita lihat saja perkembangan peradaban Mesir kuno dan Babilonia. Perhitungan matematika sederhana diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Bangsa Mesir yang mempergunakan perhitungan sederhana untuk menghitung pajak, luas lumbung, perdagangan, menghitung batas luas tanah yang hilang karena luapan sungai Nil, sampai pada pembangunan istana dan piramida yang termasuk ke dalam keajaiban dunia. Bagaimana bangsa Babilonia mengukur jarak kapal di tengah lautan dengan menggunakan perbandingan segitiga, tanpa harus benar-benar terjun ke laut. Matematika sebagai bahasa artinya matematika sebagai alat yang menyatukan manusia dalam hal berhitung. Bahasa matematika berlaku universal, internasional. Pada bahasa matematika telah disepakati simbol-simbol tertentu. Penggunaan simbol ini karena matematika digunakan oleh para pemikir dunia. Dari manapun para ahli matematika berasal, mereka akan mengerti simbol-simbol dari matematika, walaupun lambang atau simbol yang digunakan berbeda. Selanjutnya, metodologi matematika. Metodologi matematika adalah penelaahan terhadap metode yang khusus digunakan dalam matematika, yang dikenal sebagai metode aksiomatik atau metode hipotetik deduktif. Metodologi matematika adalah kumpulan cara-cara, rumus-rumus, dan kaidah-kaidah yang digunakan dalam matematika. Dapat juga diartikan sebagai cara penyusunan berbagai alur dan asas yang diterapkan pada matematika sebagai suatu metode.
Terdapat 3 metode dalam metodologi matematika, yaitu metode deduksi, metode induksi, dan metode dialektika. Metode deduksi adalah suatu metode berpikir yang menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum yang kemudian diterapkan pada sesuatu yang bersifat khusus. Sebaliknya, metode induksi adalah suatu metode yang menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip khusus kemudian diterapkan pada sesuatu yang bersifat khusus. Sedangkan metode dialektika adalah metode berpikir yang menarik kesimpulan melalui 3 tahap, yaitu tesis, antitesis, dan sintesis, atau berdasarkan premis mayor dan premis minor untuk kemudian menghasilkan kesimpulan yang baru. Pokok-pokok penting dalam metode matematika adalah aksioma, definisi, dan teorema. Aksioma merupakan keterangan yang kebenarannya diterima tanpa pembuktian lebih lanjut dan menjadi dasar atau pegangan dalam sebuah perbincangan. Aksioma disebut juga postulat. Sedangkan definisi adalah sebuah proposisi yang mengantarkan pada hakikat dan kualitas sesuatu. Dapat berupa artian yang diberi batasan, sifat, pengertian, atau hubungan yang bersumber dari pemikiran manusia. Adapun teorema adalah suatu penemuan bentuk, pola, atau rumus matematika yang baru dan bisa dibuktikan berdasarkan aksioma-aksioma dan definisi-definisi secara logis. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.